Halo semua, kami dari kelompok Legend akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil, kami akan memperkenalkan identitas diri kami masing-masing. Saya sebagai ketua kelompok Legend, nama Yanuarius Sabu dengan NIM 231220033. Saya Dominikus Kokolelboy dengan NIM 2312216. Dengan saya, Arnold Sabanraya, dengan NIM 231220038. Dan saya Marcelus Nemis Yomani dengan NIM 231220004. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul SPK kami, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Penerimaan Beasiswa dengan menggunakan metode SAW. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian latar belakang, untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun tersebut, banyak lembaga dari pemerintahan dan lembaga swasta yang menyediakan bantuan pendidikan melalui program beasiswa menyatakan beasiswa merupakan bantuan untuk berlangsung pendidikan yang diberikan kepada perorangan. Bantuan tersebut bisa diperoleh dari lembaga pemerintahan, perusahaan, ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja ataupun biasa disebut dengan ikatan dinas setelah selesainya pendidikan dari penerimaan beasiswa. Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Sekolah Dasar Balfai mendapatkan kuota bagi siswanya untuk mengikuti program pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu maupun dan siswa yang berprestasi dari pemerintah. Bagian kedua, tujuan penelitian. Untuk yang pertama, menerapkan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan penerimaan siswa, penerimaan beasiswa, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh SD Balfai. Bagian kedua, mengetahui keoptimalan hasil penerapan metode simple adjective weighting dalam sistem pendukung keputusan penentuan siswa penerimaan beasiswa. Untuk bagian ketiga, teori. Teori sistem pendukung keputusan DSS. Untuk bagian pertama, ini mencakup prinsip dasar, komponen, dan fungsi dari sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan. Ini termaksud pemahaman tentang bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dan digunakan dalam konteks pengambilan keputusan. Bagian kedua, teori pengambilan keputusan multi kriteria. Yang pertama, pendekatan untuk mempertimbangkan beberapa kriteria atau faktor dalam proses pengambilan keputusan. Metode seperti ini atau metode SAW ini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan di dalamnya atau teori ini mencakup konsep bobot relatif, peringkat, dan pengurangan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Bagian ketiga, teori beasiswa dan pemilihan siswa. Untuk mencakup pemahaman tentang kriteria yang digunakan dalam menentukan penerimaan beasiswa, seperti akademis, kebutuhan finansial, prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk bagian teori beasiswa dan pemilihan siswa, ini mencakup pemahaman tentang kriteria yang digunakan dalam menentukan penerimaan beasiswa, seperti prestasi akademis, kebutuhan finansial, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan aspek lain yang relevan. Pengetahuan tentang kebijakan institusi pendidikan atau lembaga yang menawarkan beasiswa juga penting. Baik, yang berikutnya analisis sistem. Di dalam analisis sistem ini terdapat bobot. Kode kriteria C1 dengan ketentuan kriterianya yaitu jumlah penghasilan orang tua. Yang berikut C2 yaitu jumlah tanggungan orang tua. Yang ketiga C3 yaitu nilai. Dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobot-bobotnya. Pada bobot
terdiri dari 6 bilangan fasi, yaitu sangat rendah atau SR, rendah R, sedang S, tengah T1, tinggi T2, dan sangat tinggi ST. Dan ini berikut adalah grafik yang ditampilkan. Keterangan SR yaitu sangat rendah, E rendah, S sedang, T1 tengah, T2 tinggi, ST sangat tinggi. Dari masing-masing bobot tersebut, maka dibuat suatu variabel yang akan dirubah ke dalam bilangan fasi dengan rumus, yaitu variabel ke N atau N kurang 1. Variabel dan bobot nilai. Variabel sangat rendah, bobot nilainya 0. Variabel rendah, bobot nilainya 0,2. Variabel sedang, bobot nilainya 0,4. Variabel tengah, bobot nilainya 0,6. Variabel tinggi, bobot nilainya 0,8. Variabel sangat tinggi, bobot nilainya 1. Penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua C1, variabelnya C1 500.000, variabelnya sangat tinggi dengan nilai 1. C1 500.000 sampai dengan kurang dari 1 juta, variabel tinggi nilainya 0,8. Yang berikutnya 1 juta ke atas kurang dari 1,5 juta, variabel tengah 0,6. Yang berikutnya 1,5 juta sampai kurang dari 2 juta, variabel sedang nilainya 0,4. Yang berikutnya 2 juta sampai kurang dari 2,5 juta, variabel rendah nilai 0,2. Dan yang terakhir 2 juta kurang dari lebih dari 2,5 juta, variabelnya sangat rendah, nilainya 0. Tanggungan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, 1 anak variabelnya sangat rendah dengan nilainya 0. 2 anak variabelnya rendah, nilainya 0,2. 3 anak variabel sedang, nilai 0,4. 4 anak variabel tengah, nilai 0,6. 5 anak variabelnya tinggi, nilainya 0,8. Lebih dari 5 anak variabel sangat tinggi, nilainya 1. Kita masuk pada nilai. Nilai dilambangkan dengan C3. C3 lebih besar kurang dari 50, variabel sangat rendah, nilainya 0. Yang berikutnya lebih dari 50 dan kurang dari 60, variabelnya rendah, nilainya 0,2. Yang berikutnya lebih dari 60 dan kurang dari 70, variabelnya sedang, nilainya 0,4. Yang berikutnya nilainya 70 kurang dari 80, variabelnya tengah, nilainya 0,6. Yang berikutnya 80 kurang dari 90, variabelnya tinggi, nilainya 0,8. Dan yang terakhir lebih dari 90, nilainya sangat tinggi dengan nilainya 1. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart system. Di dalam flowchart system ada admin, sistem, dan siswa. Dimulai dari admin, langkah yang pertama, login, lalu verifikasi, kemudian input data alternatif, input data kriteria, pembobotan, subkriteria, penilaian data siswa. Dari inputan tersebut menjadi sebuah database. Dari database tersebut akan diproses menjadi sebuah informasi data, kriteria, pembobotan data, subkriteria, hasil seleksi, data hasil akhir, data siswa, dan akan menjadi sebuah data siswa dan selesai. Yang berikut ada siswa. Di sini tahap pertama mulai, kemudian registrasi akun,
Selanjutnya ke login, login ke verifikasi, dan akan menjadi sebuah data nama siswa. Terus ada informasi data, kriteria, pembobotan data, subkriteria, hasil seleksi, data hasil akhir, data siswa, dan selesai. Yang kedua ada diagram berjenjang. Dan diagram berjenjang SPK penentuan siswa penerimaan beasiswa. Di dalam SPK penentuan siswa penerimaan beasiswa, terdapat ada 4 tahap. Yang pertama, login. Yang kedua, input data. Yang ketiga, proses seleksi. Dan yang keempat, proses cetak. Di dalam tahap input data, terdapat alternatif, kriteria, subkriteria, dan seleksi. Kemudian di dalam proses seleksi ada metode SAW dan hasil akhir. Dan di proses cetak ada cetak data dan kedua cetak data penerimaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ERD. ERD di sini terdapat ada 3 entitas. Entitas yang pertama tata usaha, entitas yang kedua data siswa, dan entitas yang ketiga beasiswa. Di antara entitas tata usaha dan data siswa memiliki relasi yaitu mengambil. Dan di dalam entitas tata usaha memiliki 4 atribut. Yang pertama, atribut ID tata usaha sebagai atribut kunci atau primary key. Kemudian ada nama sebagai atribut simple. Kemudian ada jabatan sebagai atribut simple juga, dan email sebagai atribut multi-value. Yang kedua, entitas yang kedua ada data siswa. Yang atribut yang pertama, NISN sebagai atribut kunci dari data siswa. Yang kedua ada atribut nama sebagai atribut simple. Kemudian ada alamat juga sebagai atribut simple, dan atribut yang ketiga yaitu kelas. Di sini antara entitas data siswa dan beasiswa terdapat sebuah relasi yaitu mendapatkan. Di dalam entitas beasiswa ada 4 atribut. Yang pertama ID beasiswa sebagai primary key, ada nama beasiswa, jenis beasiswa sebagai atribut multi-value, dan kuota sebagai atribut simple. Di dalam relasi mendapatkan, terdapat ada 4 atribut. Yang pertama, ID sebagai atribut kunci. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, NISN. Dan yang keempat, ID beasiswa. Dan saya juga akan menjelaskan bagian kardinalitas antara tata usaha dan data siswa. Di sini one to many. Artinya, satu tata usaha dapat mengambil banyak data siswa, dan satu banyak data siswa dapat diambil oleh satu tata usaha. Dan kardinalitas antara data siswa dan beasiswa many to many. Artinya, data siswa siswa dapat mendapatkan satu siswa dapat mendapatkan banyak beasiswa, dan satu beasiswa didapatkan banyak siswa. Berikut ini adalah langkah penyelesaian masalah dengan simple additive weighting. Langkah pertama, menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan memberikan bobot dari setiap kriteria dalam istilah variabel linguistik. Langkah 2, memberikan rating atau tingkat kepentingan yang cocok dari setiap kriteria. Langkah 3, tentukan matriks keputusan fuzzy X berdasarkan kriteria dan alternatif. Langkah 4, menormalisasi matriks keputusan X disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut manfaat biaya untuk mendapatkan normalisasi matriks R.
Berikut ini adalah rumus SAW. RIZ sama dengan XIZ per max I XIZ. Itu digunakan jika atribut atau kriterianya keuntungan. Min min I XIZ per XIZ. Itu digunakan jika atribut atau kriterianya biaya. Di mana RIZ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. XIZ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Max Max I X I Z sama dengan nilai terbesar dari setiap kriteria. Min I X I Z sama dengan nilai terkecil dari setiap kriteria. Berikut rumus yang kedua di bawah ini adalah untuk menormalisasikan matriks. Selanjutnya masuk ke langkah 5. Hasil akhir VI yang diperoleh dari peringkat jumlah normalisasi R perkalian matriks dengan bobot atau W untuk mendapatkan nilai terbesar merupakan alternatif terbaik atau AI. Berikut di mana rumus alternatifnya VI sama dengan sigma N J sama dengan 1 WZ kali RIZ, di mana VI ranking untuk setiap alternatif, WZ nilai bobot dari setiap kriteria, RIZ nilai rating kinerja ternormalisasi. Berikut inilah data-data Berikut ini adalah data nilai dari ketiga kriteria, yaitu di mana C1 adalah tanggungan penghasilan orang tua, C2 adalah tanggungan orang tua, dan C3 adalah nilai. Kemudian kita mengubah data ini menjadi sebuah matriks, yaitu matriks X. Kemudian setelah itu kita normalisasikan menjadi matriks R, dan hasilnya seperti slide yang ditampilkan. Hasil akhir VI yang diperoleh dari peringkat jumlah normalisasi R perkalian matriks dengan bobot W untuk mendapatkan nilai terbesar merupakan alternatif terbaik atau AI. Dengan rumus berikut, VI sama dengan matriks N sigma N J sama dengan 1 WZ kali RIZ, di mana VI ranking untuk setiap alternatif, WZ nilai bobot dari setiap kriteria, RIZ nilai rating kinerja ternormalisasi. Berikut ini W sama dengan bobot. W ini merupakan bobot dari ketiga kriteria. W sama dengan C1-nya 0,60, C2-nya 0,40, C3-nya 0,80. Berikut ini perhitungan ini. Baik, di slide berikut ini hasil perhitungan nilai keenam alternatif dari setiap kriteria, di mana hasil perhitungannya diambil dari nilai ternormalisasi R dikalikan dengan nilai bobot setiap kriteria. P1 sama dengan 0,9 kali 0,6 tambah 1,6 kali 0,4 tambah 1,4 kali 0,8. Hasil sama dengan 0,54 tambah 0,64 tambah 1,12 sama dengan 2,3. P2 4,5 kali 0,6 tambah 2,5 kali 0,4 tambah 3,3 kali 0,8 sama dengan 2,7 tambah 1 tambah 2,64 sama dengan 6,34. P3 sama dengan 2,25 kali 0,6 tambah 1,25 kali 0,4 tambah 4 kali 0,8 sama dengan 1,35 tambah 0,35 tambah 3,2 sama dengan 5,05. P4 1,5 kali 0,6 tambah 1,6 kali 0,4 tambah 1,5
0,18 kali 0,8 sama dengan 0,9 tambah 0,64 tambah 0,94 sama dengan 2,48. V5 sama dengan 1 kali 0,6 tambah 1 kali 0,4 tambah 2 kali 0,8 sama dengan 0,6 tambah 0,4 tambah 1,6 sama dengan 2,6. V6 sama dengan 1,5 kali 0,6 tambah 5 kali 0,4 tambah 1 kali 0,8 sama dengan 0,9 tambah 2 tambah 0,8 sama dengan 3,7. Dari hasil semua ini dijumlahkan, dari hasil ini kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan nilai alternatifnya 22,47. Ya, baik. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem pendukung keputusan seleksi beasiswa dibangun untuk membantu pihak SD Balfai dalam proses seleksi siswa penerimaan beasiswa. Metode SAW telah terbukti efektif dalam menilai kriteria yang relevan dalam proses pemilihan penerimaan siswa beasiswa. Penggunaan metode SAW memungkinkan proses penilaian menjadi lebih terbuka dan transparan. Hal ini karena bobot untuk setiap kriteria dapat ditetapkan dengan jelas dan peringkat setiap calon penerima bisa dihitung secara terperinci berdasarkan penilaian objektif terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sistem ini relatif fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Bobot-bobot kriteria dapat disesuaikan dengan preferensi atau kebijakan tertentu. Metode SAW memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam mengevaluasi sejumlah besar calon penerimaan beasiswa dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membantu proses seleksi menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan akurasi atau kualitas penilaian. Penggunaan sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur karena penilaian didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mengurangi potensi bias atau subjektif dalam proses pemilihan. Sekian dan terima kasih.